Tunggu dulu, Malaysia ejek Indonesia soal pabrik baterai EV? Katanya Indonesia cuma bisa mimpi, cuma bisa ekspor nikel mentah, tapi nggak bisa bikin baterainya sendiri. Nah, kalau kamu pikir cerita itu masih berlaku sampai hari ini, kamu perlu duduk dulu. Karena yang terjadi sekarang jauh lebih besar dari yang banyak orang sangka. Kalau kamu lagi dengerin video ini sekarang, tolong bantu aku buktikan sesuatu. Teman-teman di luar sana bilang konten kayak gini nggak akan ditonton, katanya orang Indonesia nggak peduli sama industri dalam negeri sendiri. Tapi aku percaya kita beda. Kalau kamu bangga sama kemajuan Indonesia, tunjukin dengan subscribe dan like sekarang. Buktikan mereka salah. Assalamualaikum, selamat datang kembali. Oke, kita mulai dari awal. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai penghasil nikel terbesar di dunia. Kita duduk di atas cadangan nikel yang nilainya triliunan dolar. Tapi selama itu juga, kita cuma ekspor bahan mentahnya. Nikel keluar, dolar masuk, tapi nilai tambahnya, itu yang dinikmati negara lain. Nah, disitulah celotehan itu muncul. Bukan cuma dari Malaysia, tapi dari banyak pihak. Intinya sama, Indonesia punya bahan bakunya, tapi nggak punya kemampuan untuk mengolahnya jadi produk bernilai tinggi. Khususnya baterai kendaraan listrik, atau yang kita kenal sebagai EV battery. Dan jujur, dulu memang ada benarnya. Kita belum punya pabrik baterai EV skala besar yang beroperasi penuh. Tapi dulu adalah kata kunci di sini. Karena sekarang ceritanya sudah berubah total. Mari kita bicara soal Indonesia Battery Corporation atau IBC. Ini adalah perusahaan holding yang dibentuk oleh 4 BUMN besar, PLN, Pertamina, MindID, dan Antam. 4 raksasa ini bergabung dengan satu tujuan, membangun ekosistem baterai EV Indonesia dari hulu ke hilir. Bukan cuma nambang nikel, bukan cuma jual ore, tapi sampai ke sel baterai, sampai ke baterai pack, sampai ke daur ulang baterainya. Dan ini bukan sekadar rencana di atas kertas. Pabrik sel baterai pertama Indonesia sudah berdiri. Lokasinya di Karawang, Jawa Barat. Namanya PT HKML Battery Indonesia, hasil kerja sama antara Hyundai, Kia, LG Energy Solution, dan pihak Indonesia. Kapasitas produksinya 10 gigawatt hour per tahun pada fase pertama. Untuk konteks, itu cukup untuk memproduksi baterai bagi ratusan ribu kendaraan listrik setiap tahunnya. Coba bayangkan skalanya. Satu pabrik, satu lokasi, ratusan ribu unit EV bisa diberi baterai setiap tahun. Ini bukan pabrik kecil-kecilan. Ini industri kelas dunia yang dibangun di tanah Indonesia. Tapi tunggu dulu, karena ini baru bagian pertama dari ceritanya. Yang bikin ini makin menarik adalah bagaimana Indonesia sampai ke titik ini. Ingat kebijakan larangan ekspor nikel mentah yang diberlakukan pemerintah mulai 2020? Waktu itu banyak yang protes. Negara-negara pengimpor nikel kita marah. Eropa bahkan bawa Indonesia ke WTO. Dunia bilang Indonesia sok, Indonesia terlalu berani, Indonesia bakal rugi sendiri. Tapi Presiden Jokowi waktu itu tidak bergeming. Dan hasilnya, investasi masuk deras ke sektor pengolahan nikel dalam negeri. Smelter dibangun. Nilai ekspor produk nikel olahan melejit jauh melampaui nilai ekspor nikel mentah sebelumnya. Dan sekarang mata rantai itu sampai ke baterai EV. Itu namanya visi jangka panjang. Dan hasilnya baru kita rasakan sekarang. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih mengejutkan lagi. Bukan cuma satu pabrik. Indonesia sedang membangun ekosistem baterai yang terintegrasi. Artinya, dari tambang nikel di Sulawesi, diolah jadi bahan kimia baterai, dikirim ke pabrik sel baterai, dirakit jadi baterai pack, lalu dipasang ke kendaraan listrik yang juga diproduksi di Indonesia. Semua dalam satu rantai nilai yang nyambung dari ujung ke ujung. Nah, disinilah Indonesia punya keunggulan yang susah ditandingi. Karena nikelnya ada di sini.
Cadangan nikel Indonesia itu sekitar 22% dari total cadangan dunia. Nomor 1, kita duduk di atas aset strategis yang menjadi tulang punggung industri EV global. Dan sekarang kita tidak hanya menjual tulangnya, kita mulai membangun seluruh tubuhnya. Malaysia punya apa? Ini bukan soal merendahkan, ini soal fakta. Malaysia tidak punya cadangan nikel yang signifikan. Malaysia tidak punya bahan baku yang kita punya. Jadi kalau mereka mau masuk ke industri baterai EV, mereka harus impor bahan bakunya dari tempat lain, termasuk, dari Indonesia. Sound familiar? Ini pola yang sama seperti dulu, tapi posisinya sudah bertukar. Tapi aku mau jujur sama kamu juga, karena ini penting. Indonesia masih punya pekerjaan rumah yang besar. Pabrik di Karawang itu memang sudah beroperasi, tapi ekosistemnya belum sempurna. Kita masih perlu lebih banyak insinyur yang terlatih di bidang ini. Kita masih perlu membangun infrastruktur pengisian daya yang merata. Kita masih perlu meyakinkan konsumen dalam negeri bahwa EV adalah pilihan yang masuk akal secara ekonomi. Harga EV di Indonesia masih tergolong tinggi untuk kebanyakan masyarakat. Motor listrik sudah mulai merakyat, tapi mobil listrik masih belum terjangkau semua kalangan. Dan tanpa pasar domestik yang kuat, industri baterai ini bisa kehilangan salah satu fondasi terpentingnya. Tapi inilah yang menarik. Justru karena tantangan itu ada, Indonesia sedang bergerak dari beberapa arah sekaligus. Dari sisi kebijakan, pemerintah memberikan insentif untuk pembelian kendaraan listrik, termasuk pengurangan pajak dan subsidi untuk motor listrik. Dari sisi infrastruktur, PLN sedang memperluas jaringan stasiun pengisian daya di seluruh kota besar. Dan dari sisi industri, merek-merek otomotif global seperti Hyundai, Wuling, BYD, dan bahkan Toyota mulai memperluas lini EV mereka di pasar Indonesia. BYD, produsen EV terbesar di dunia saat ini, bahkan sudah mengumumkan rencana membangun pabrik di Indonesia. Itu bukan kebetulan. Mereka mau dekat dengan sumber bahan bakunya. Dan bahan baku itu ada di sini. Nah, ini adalah momen yang aku mau kamu benar-benar renungkan. Ada sebuah konsep yang disebut resource curse, atau kutukan sumber daya alam. Banyak negara yang kaya sumber daya alam justru stagnan secara ekonomi karena hanya mengandalkan ekspor bahan mentah tanpa membangun industri di atasnya. Nigeria dengan minyak, Kongo dengan kobalt, banyak contoh lainnya. Indonesia selama puluhan tahun berada di jalur yang sama dengan nikel. Tapi kebijakan hilirisasi yang dimulai secara serius sejak 2020 adalah upaya untuk memutus pola itu. Dan hasilnya, meski belum sempurna, sudah mulai terlihat nyata. Pabrik baterai di Karawang adalah bukti fisiknya. Bukan janji. Bukan rencana. Bangunan berdiri, mesin berputar, produksi berjalan. Sekarang ingat pertanyaan di awal tadi? Soal Malaysia yang katanya mengejek Indonesia karena tidak punya pabrik baterai EV? Jawabannya sederhana. Pabrik itu sudah berdiri. Dan ini bukan soal balas dendam atau kompetisi yang tidak sehat. Ini soal bukti bahwa transformasi industri itu mungkin. Bahwa negara berkembang bisa naik kelas. Bahwa kita tidak harus selamanya jadi pemasok bahan mentah untuk kemudian membeli kembali produk jadinya dengan harga yang jauh lebih mahal. Indonesia sedang menulis ulang posisinya dalam rantai pasok global EV. Dari tambang nikel di Sulawesi Tengah, ke pabrik sel baterai di Karawang, ke kendaraan listrik yang suatu hari bisa diproduksi massal di sini dan diekspor ke seluruh dunia. Itu adalah lompatan besar. Dan kita baru saja berada di awal dari perjalanan panjang itu. Bayangkan 10 tahun ke depan. Kalau tren ini berlanjut, kalau investasi terus masuk, kalau kebijakan konsisten dijalankan, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pemain utama dalam industri EV global. Bukan karena kita paling canggih secara teknologi hari ini, tapi karena kita duduk di atas sumber daya yang paling dibutuhkan dunia untuk transisi energi. Nikel untuk baterai, kobalt yang sebagian ada di bumi kita. Dan sekarang kemampuan untuk mengolah semuanya di rumah sendiri.
Ingat yang aku bilang tadi soal larangan ekspor nikel yang dulu dianggap gila? Nah, itulah fondasi dari semua yang kita bicarakan sekarang. Satu keputusan berani yang diejek, yang digugat, yang dipertanyakan, ternyata membuka jalan bagi pabrik baterai yang hari ini sudah nyata ada. Itulah yang aku mau kamu bawa pulang dari video ini. Pertama, Indonesia sudah punya pabrik sel baterai EV yang beroperasi. Bukan wacana, bukan proyek di atas kertas. Nyata, di Karawang sudah berjalan. Kedua, ini bukan pencapaian tiba-tiba. Ini hasil dari keputusan strategis bertahun-tahun yang sering dikritik, tapi terbukti benar arahnya. Dan ketiga, ini baru permulaan. Ekosistemnya masih terus dibangun. Dan potensinya jauh lebih besar dari yang sudah kita capai sekarang. Jadi lain kali ada yang bilang Indonesia tidak bisa, tunjukkan video ini. Cerita ini bukan soal membual. Ini soal fakta. Dan faktanya Indonesia sedang bergerak. Kalau video ini membuka wawasan kamu atau bahkan mengubah cara pandang kamu soal industri dalam negeri, itu sudah cukup buat aku. Tapi kalau kamu mau terus dapat konten seperti ini, subscribe sekarang dan nyalakan notifikasinya. Komentar juga pendapat kamu di bawah. Menurut kamu, berapa lama lagi sebelum Indonesia jadi eksportir baterai EV ke dunia? Aku penasaran sama jawaban kamu. Sampai ketemu di video berikutnya.